Halo semua Sobat TFI, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Kami dari TFI, Teach for Indonesia, ingin mengajarkan Sobat TFI untuk belajar bahasa Inggris, terutama kalian yang di kelas 7. Di program ini, yaitu Massive Open Online Course, kami akan mengajarkan kalian mengenai bahasa Inggris yang spesifiknya adalah materi accepting something. Tapi sebelum kita mulai pengajaran kita, mari kita perkenalkan diri dulu, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama kakak adalah kakak Gerald. Dan kakak nggak sendiri loh, kakak juga ada teman-teman kakak yang ikut serta membantu kakak dalam mengajarin kalian. Halo teman-teman, nama saya Natania. Kami berada di jurusan yang sama. Salam kenal. Hai everyone, perkenalkan nama saya adalah Graha. Saya juga mahasiswa dari Bina Nusantara dengan jurusan Business Information System. Di kesempatan hari ini, kita akan membagi materi pelajaran kita jadi 4 topik. Ada topik pertama yaitu introductions, atau perkenalan dari topik itu sendiri. Kedua, formula, peraturan-peraturan dan cara menggunakannya. Ketiga, implementation, atau gimana sih kamu melakukan itu atau memakai yang udah kita pelajarin di kehidupan nyata. Dan keempat, questions, untuk mengasah lagi pengetahuan kalian mengenai topik ini. Baik teman-teman, seperti yang Gerald sudah katakan, pada hari ini kita akan belajar tentang accepting something. Apakah teman-teman sudah ada yang pada tahu apa arti accepting something? Well, kalau misalnya masih ada yang belum tahu, akan kakak jelaskan. Accepting something itu adalah etika di dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita menawarkan, menerima, dan menolak sesuatu. So, jadi kalau kita mengumpamakannya ke dalam bahasa Indonesia, accepting something itu menjadi seperti etika kita dalam menerima sesuatu dengan sopan santun, ataupun menolak dengan secara halus dan sopan santun, dan juga menawarkan pertolongan ke orang lain dengan sopan santun. Oke, di accepting something kali ini, dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Baik teman-teman, di pembagian yang pertama, itu adalah accepting something itu sendiri, yang bisa diartikan bagaimana kita menerima sebuah tawaran, atau bagaimana kita merespon tawaran dari orang lain. Jadi seperti contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia nih, si Budi ingin membantu kita menyelesaikan PR. Jadi kita otomatis ya merespon dengan baik dong. Terima kasih Budi. So, di bahasa Inggris seperti inilah. Yes, please. Thank you. I appreciate your help. And that will be great. Thank you very much. Yang kedua, declining over. Yang bisa diartikan menolak tawaran dengan sopan santun. Kalau kita nih ditawarin sesuatu, tapi kita tidak mau, kita ya sebagai rakyat Indonesia ya harus menjawabnya dengan sopan santun kan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kita harus mengatakan seperti contoh, no thanks, it's okay, I can do it by myself, atau thanks, but I prefer not to bother you. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga adalah offering something. Jadi di offering something ini kita ada di perspektif untuk menawarkan suatu bantuan ke orang lain. Seperti kita menawarkan ke Budi nih, Budi misalnya hilang kacamatanya contoh. Kita menawarkan sesuatu supaya membantu dia menemukan kacamatanya. Jadi di dalam bahasa Inggris, contohnya, may I help you? Would you? How about I? Bla 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 bla. And do you need anything? Balik lagi nih teman-teman sama kakak. Terima kasih Kak Graha yang udah menjelaskan apa itu accepting something sebenarnya. Tetapi di dalam berbahasa sendiri, kita memerlukan aturan-aturan untuk menggunakan bahasa tersebut, benar? Nah, di sini, di bagian formula ini, kakak akan menjelaskan apa aturan-aturan yang perlu kita ikutin untuk menggunakan accepting something di kehidupan sehari-hari. Seperti yang Kak Graha udah bilang, ada accepting something, declining something, dan offering something di materi ini. Di mana offering something itu adalah sebuah cara untuk kita menunjukkan betapa kita
care atau peduli dengan seseorang dengan cara menawarkan bantuan kita misalnya. Accepting something adalah di mana kita menerima apa yang orang tersebut tawarkan kepada kita. Di mana itu juga kita me-acknowledge atau kita mengakui keberadaan orang tersebut dan bantuannya. Dan declining something adalah sebuah etika yang kita harus terapkan untuk menolak offer atau tawaran dari orang. Formula pertama, offering something. Gimana sih cara pakai offering something? Ada kan kata-katanya yang kayak Kak Graha udah ngomong tadi, ada would you care or like, shall I, or could I, or can I, or how about if I help you? Can I help you? May I give you a hand? And etc. Etc. itu kalau bagi kalian yang belum tahu, etc. adalah dan lain-lain. Jadi masih banyak kata-kata yang bisa kalian pakai juga. Ya, sekarang kan era globalisasi ya, jadi menurut kakak, kalian juga bisa cari di Google atau cari di search engine yang lain untuk kata-katanya itu. Next lagi, kita punya accepting something itu sendiri. Gimana sih, apa sih kata-kata yang bisa kita pakai? Ada kata-kata thank you, ada kata yes please, ada kata I like it very much, ada kata I'm pleased to do that, with pleasure, thank you. Yes, please. I really appreciate it. Thank you. It's very kind of you. Yes, please. That would be lovely. Thank you. I really appreciate your help. And etc. Seperti yang kamu ngomong dan lain-lain. Di mana kata-kata tersebut kita mengapresiasi sebuah bantuan yang ditawarkan kepada kita dan kita menerima itu dengan senang hati. Kita telah mengakui keberadaan dan bantuan dari orang yang menawarkan bantuannya tersebut kepada kita. Di next lagi kita punya declining something. Untuk ini mungkin beberapa orang menemukan ini kadang-kadang merasakan karena mereka sudah menawarkan kita bantuan, tapi tetap kita harus menerapkan etika ini biar orang itu tidak marah. Jadi apa saja sih peraturan-peraturan yang bisa kita pakai di declining something? Ada kata-kata seperti no thanks, not for me, thanks. Jadi kita tetap menerapkan kata-kata thank you atau thanks di belakang itu agar kita tetap mengapresiasi apa yang mereka tawarkan kepada kita. Ada juga kata-kata I can't, thanks anyway. No, I really won't, thank you. Thank you, but itu adalah kata-kata di mana tetapi, jadi kita mengapresiasi, tetapi kita ada alasan untuk menolak. It's okay, I can do it myself. No, thank you. No, thanks, I don't need any help. Don't worry, I do it myself. That's all right. I'll be fine with my own. Or kayak misalnya, I will be fine with working on it alone. Jadi itu kayak kita mengapresiasi bantuannya, tetapi kita mengutarakan pendapat kita di mana itu tidak apa-apa kok. Saya oke-oke saja melakukan itu sendiri dan etc. di mana dan lain-lain. Masih banyak formula-formula atau kata-kata yang bisa dipakai untuk declining something. Di bagian ini kakak akan menjelaskan gimana sih kalian cara mengimplementasikan atau menggunakan yang sudah kita pelajari ini di kehidupan kalian sehari-hari, yaitu bagian implementation. Di bagian ini, di slides ini, kita melihat ada dialog, yaitu using it in real life. Di mana ada Graha dan Tobing. Ada dua tokoh di sini. Graha bertanya ke Tobing, "Hey, you look pale. Are you doing well?" Tobing, kamu terlihat tidak enak badan. Apakah kamu baik-baik saja? Tobing menjawab, "My stomach hurts. Maybe this is because I didn't take breakfast this morning." Berarti dia berkata bahwa perutnya sakit karena mungkin dia tidak sarapan pagi ini. Dan Graha menjawab, "May I bring you to the UKS?" Di sini di mana Graha menawarkan bantuan kepada Tobing, yaitu may I. Kata-kata kuncinya ada may I. Di mana Tobing ditawarkan bantuan oleh Graha. Tobing menjawab, "Sure, it will be really helpful." Di mana dia menjawab, "Iya, tentu saja. Itu akan membantu saya sekali." Jadi, itu adalah kata-kata untuk menerima bantuan yang ditawarkan oleh Graha. Dan Graha menawarkan sesuatu lagi, di mana dia berkata, "Would you like me to bring you some foods?" Itu
Graha menawarkan untuk membawakan Tobing makanan untuk mengobati sakit perut dia, membantu sakit perut dia. Di mana Tobing menjawab, yes please, iya, mohon, atau iya tolong. Itu bisa diinterpretasikan sebagai itu. Dan Graha juga akan menjawab, okay, but I will take you to UKS first. Then I will bring you foods and medicine. Tobing menjawab, thanks Graha, it's very nice of you. Di mana dia mengapresiasi apa yang Graha tawarkan dengan mengucapkan thanks atau thank you, berterima kasih, dan dia memuji Graha di mana it's very nice of you, atau kita bisa interpretasikan itu ke Indonesia di mana kamu sangat baik atau kamu sangat membantu saya. Dan Graha menjawab happy to help Tobing. Itu juga bisa di mana kayak ketika seseorang mengapresiasimu, ketika seseorang berterima kasih kepada kamu, kamu bisa tinggal jawab happy to help atau saya senang untuk membantumu. Di next slide juga ada satu contoh lagi, another way of using it. Di mana Graha dan Tobing masih dua tokoh yang sama. Graha berkata, "Hi Tobing, I saw you struggle during the class." Di mana Graha melihat Tobing agak kesusahan pada saat kelas berlangsung. Dan Tobing menjawab, "Hi Graha, appreciate the offer, but I think it would be unnecessary since I will have a tutor after class." Di mana Tobing merasa Graha tidak usah membantu Tobing karena dia bakal ada tutor, atau tutor itu adalah les atau ada yang mengajarin dia setelah selesai kelas. Dan Graha menjawab, "Oh, alright then, just inform me when you need anything, okay?" Yaitu dia menawarkan bantuan lagi, di mana jika kamu membutuhkan sesuatu, nanti info saya aja atau kasih tahu saya. Tobing menjawab, "Sure, thank you for the offer." Di mana Tobing menjawab, "Terima kasih atas offer atau bantuan yang telah kamu tawarkan." Ya, teman-teman. Kita sekarang sudah di bagian terakhir, yaitu exercise. Apakah teman-teman sudah tidak sabar untuk melakukan exercise? Ya. Jadi di exercise kali ini ada 5 soal. Itu semua tentang accepting something. Yang tidak ada soal matematika, IPA tidak ada. Hanya bahasa Inggris, teman-teman. Ya, mari kita mulai di question yang pertama. Ya, teman-teman. Di question pertama, jawabannya adalah A, offer help and assistance. Yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah menawarkan bantuan. Ya, kalau kita bedah dari awal, yang A, dia bertanya, "Do you need any help, ma'am?" Yang artinya, apakah ibu mau bantuannya? Dan yang B menjawab, "Yes, please. I can't find my glasses." Yang artinya, iya tolong, kacamata saya tidak bisa saya temukan. Jadi, soal dari pertanyaan ini, yang di underline, yang dalam bahasa Indonesia adalah digaris bawahi. So, jawabannya adalah A, offer help and assistance. So, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, teman-teman. Di pertanyaan yang kedua, nomor 2 pada kali ini, jawabannya adalah C. I'll have an appointment at the same time. Yang artinya, saya juga ada pertemuan di waktu yang sama. Berarti dia juga sedang sibuk. Ada bentrokan jadwal. Kalau kita bedah menjadi dari soal ini, yang pertama,
orang pertama atau si A, dia I'm thinking of asking you for dinner. Yang artinya dia ingin invite atau mengundang si B untuk makan malam bersama. Tetapi B menjawab begini, I'm free, but ... Jadi, yang si B ini, dia bilang free. Tapi, seperti yang Kak Gerald ajarkan tadi, ada kata but. Tetapi, jadi yang kita jawab adalah untuk declining the offer atau menolak tawaran dengan sopan. Jawaban yang benar adalah C. I'll have an appointment at the same time. Ya, di pertanyaan yang ketiga, jawabannya adalah B. Would you mind if I turn on the fan? So, kalau kita bedah dari pertanyaannya ini, dari soal-soalnya, di sini kita bisa melihat Martha. It's very hot here. It's very hot here. And bla 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 bla. Yang artinya, ya di sini sangat panas ya, gitu. Di Marianya dia bilang, sure, no problem. Yang artinya, oke, nggak menjadi suatu masalah. So, begitulah kira-kira jawabannya B. Ya, teman-teman, di pertanyaan nomor 4 ini, jawabannya adalah D. You are a lifesaver. Thank you, Ger. Oke, mari kita bedah pertanyaannya dan soalnya. Jadi suatu part yang satu-satu gitu. Jadi di sini Ger. Gra, you left your ID card in my room. Here, I give you back. I give you back. Yang artinya adalah, Gra, kartu KTP-mu atau ID card-mu ini tinggal di kamarku. Ini aku balikkan ke kamu. Begitulah pengertiannya. Jadi jawaban si Gra ini kira-kira apa, guys? Jadi jawaban yang tepat adalah D. You are a lifesaver. Thank you, Ger. Yang artinya adalah kita accepting something dan berterima kasih kepada kawan kita yang telah mengambil ID card untuk kita. Dan mari kita lanjut ke question 5. Ya guys, akhirnya nih guys, kita di question 5. Yang artinya pertanyaan yang terakhir. Sudah tidak sabar kawan-kawan? Oke. Jawaban yang question kelima adalah C. Yes please, thank you. Kalau kita bedah dari soalnya, ini waitress adalah seorang pelayan di sebuah restoran. Yang artinya, would you like to have some tea? Artinya adalah, apakah Tuan ingin teh? So, customer di sini antara menjawab declining atau accepting. Jadi jawaban yang pas adalah C. Yes, please. Thank you. Saya kira itu aja questions-nya. Selamat teman-teman yang sudah menjawab dan betul. Bagi yang belum betul atau masih ada yang salah, tidak apa-apa teman-teman. Jangan berkecil hati. Karena kesalahan itu adalah bagian awal dari kesuksesan. Jadi tetap semangat. Dadah. Nah, itulah penghujung dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga presentasi ini membantu kalian belajar ya. Terima kasih.